Kebudayaan lembah Sungai Tigris dan Ufrat. Mesopotamia adalah nama suatu wilayah yang dibatasi oleh dua sungai. Meso berarti wilayah tengah dan Potamos berarti sungai. Ufrat dan Tigris merupakan sungai yang berasal dari pegunungan Armenia. Keduanya terletak di Mesopotamia yang sekarang disebut dengan Irak. Daerah ini dikenal dengan sebutan bulan sabit bila dihubungkan dengan lembah di Yordania, maka daerahnya menyerupai bentuk bulan sabit. Oleh karena itu, daerahnya diberi nama The Fertile Crescent Moon atau daerah bulan sabit yang subur. Di luar daerah yang subur itu terbentang gurun, di antaranya Gurun Hamid dan Gurun Nafut. Lembah Sungai Ufrat dan Tigris sering terjadi banjir setiap bulan Oktober sampai April. Kedua sungai ini terjadi banjir yang mendatangkan lumpur yang subur pada kedua sisi sungai tersebut. Setiap tahun, cairan salju di gunung-gunung Armenia menimbulkan luapan air sungai dan menyebabkan datangnya banjir besar yang membawa lumpur aluvial secara berlapis-lapis dari masa ke masa. Manfaat lumpur yang dibawa oleh banjir tersebut adalah tanah menjadi semakin subur dan hasil pertanian pun meningkat, sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Penduduk memanfaatkan banjir itu untuk mengintensifkan pertanian, peternakan, perkebunan, dan penanaman gandum serta kurma. Namun, mereka juga dapat berhadapan dengan tantangan banjir parah yang merugikan, sehingga perlu dibuatkan sistem pengendali banjir dan kekeringan seperti dibuatnya tanggul, terusan, serta membuat tempat penampungan air untuk melewati masa-masa kekeringan. Bukan itu saja, mereka juga membuat saluran air panjang untuk mengambil air dari Sungai Ufrat yang digunakan sebagai pengairan lahan pertanian mereka. Apabila tidak dilakukan usaha tersebut, daerah mereka akan langsung terendam dan dibanjiri air dari kedua sungai tersebut. Kesuburan tanah dan kelebihan-kelebihan alam lainnya yang terdapat di sekitar Sungai Ufrat dan Tigris menjadi incaran dan daya tarik bagi bangsa-bangsa tandus di sekitarnya untuk mendiami daerah tersebut, kadang melalui peperangan antara suku dan yang menang itulah sebagai penghuninya, sehingga di sana menggunakan sistem primus inter pares, yaitu sistem pemilihan dalam satu suku untuk memilih satu orang sebagai pemimpin berdasarkan kelebihan yang dimiliki. Mesopotamia dijuluki tempat lahir peradaban karena banyak peradaban kuno muncul di sini. Sumeria. Nenek moyang bangsa Sumeria berhasil mengatasi tantangan alam, yaitu mengubah lembah Sungai Ufrat dan Tigris dari rawa dan hutan menjadi daerah pertanian yang subur. Berkat hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria mampu membangun beberapa kota besar, antara lain yaitu kota Ur, Uruk, Lagas, dan Nippur. Hasil kebudayaan bangsa Sumeria yaitu huruf panah. Bangsa Sumeria saat itu sudah mengenal huruf hingga 350 jenis. Huruf-huruf ini disebut cuneiform karena terlihat seperti cakar yang ditulis di atas tanah liat yang basah kemudian dibakar. Peninggalan selanjutnya yaitu sistem penanggalan kalender yang dimaksudkan untuk mengenal perputaran waktu dan musim. Peninggalan selanjutnya yaitu zigurat dan patung-patung keagamaan yang terbuat dari emas dan perak. Akkadia. Bangsa Akkadia termasuk rumpun bangsa Semit yang berasal dari daerah padang pasir sebelah utara Sumeria.
Peradaban Akkadia tidak jauh berbeda dengan peradaban Sumeria. Bahkan, boleh dikatakan peradaban Akkadia melanjutkan peradaban Sumeria. Peninggalan bangsa Akkadia yang mana menyumbang kesustaraan epik Gilgamesh yang merupakan kesustaraan tertua di dunia. Babilonia Lama. Bangsa Amori membangun kota Babilonia setelah berhasil mengalahkan bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Sargon. Raja Babilonia yang terkenal dalam perkembangan peradaban Babilonia adalah Raja Hammurapi yang terkenal dengan hukumannya yaitu Laws atau Hukum Hammurapi. Assyria. Orang Assyria termasuk dalam keluarga bangsa Semit atau nenek moyang orang Arab. Setelah berhasil memenangkan Perang Babel, bangsa itu mulai membangun kekuatannya di Mesopotamia. Hasil kebudayaannya yang terkenal yaitu dibangunnya perpustakaan besar yang terdiri dari 22.000 buku dari lempeng tanah liat dengan tulisan paku yang berisikan tulisan di bidang keagamaan, kesustaraan, sejarah, pengobatan, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Babilonia Baru. Ketika bangsa Asyur mengalami kemunduran, orang Kasdim menyerang kota Niniwe, ibu kota Asyur. Pada 612 sebelum Masehi, bangsa Kasdim menguasai kota Niniwe di bawah seorang raja bernama Nabopolassar. Hasil kebudayaan Babilonia Baru yang terkenal yaitu tanaman gantung dan menara Babel. Persia. Ketika kerajaan Babilonia digulingkan, sebuah kerajaan baru muncul di bawah kekuasaan Persia. Pada masa pemerintahan Darius Agung, Persia mengalami kemajuan. Wilayahnya terbentang dari Mesopotamia, Mesir, hingga Sungai Indus. Masyarakat Sumeria sudah mempunyai kepercayaan terhadap dewa-dewa, yaitu Dewa Anu atau Dewa Langit, Dewa Enlil atau Dewa Bumi, dan Dewa Ea atau Dewa Air. Sedangkan bangsa Babilonia menyembah banyak Tuhan yakni dewa-dewa alam. Dapat disimpulkan, bangsa Mesopotamia adalah pemuja banyak dewa. Selain itu, mereka juga mempercayai ritual-ritual karena dapat memberikan kemakmuran bagi bangsa mereka. Sistem teknologi dan peralatan. Perkembangan arsitektur Mesopotamia tercermin dalam perencanaan tata letak kota yang dibuat dengan baik. Bangunan yang didirikan dibuat dalam bentuk zigurat yang bahan dasarnya adalah batu bata tanah liat yang tersusun sangat rapi. Peralatan yang sudah ada pada masa itu digunakan untuk pertanian, persenjataan, dan alat kecantikan. Dari logam, bangsa Sumeria membuat cermin, kapak, tongkat, dan perlengkapan persenjataan lainnya. Itulah penjelasan tentang kebudayaan lembah Sungai Tigris dan Efrat yang berada pada peradaban Mesopotamia. Dari sini dapat kita lihat betapa pentingnya lembah Sungai Tigris dan Efrat dalam membentuk perkembangan kehidupan dan kebudayaan berbagai peradaban pada saat itu.